Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Nur Fadilah dengan NPM 25106311200007 dari kelas MPI 1A. Di sini saya akan mempresentasikan filsuf muslim dari masa ke masa. Tokohnya ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd. Kita masuk ke pendahuluan. Jadi filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan. Kayak apa itu ilmu, bagaimana ilmu diperoleh, sejauh apa kebenaran dapat dicapai, dan bagaimana metode ilmiah bekerja dalam konteks tradisi Islam. Filsafat ilmu berkembang seiring dialog antara wahyu dan akal. Para filsuf muslim tidak hanya menerima warisan filsafat Yunani, tetapi mengolah, mengembangkan, dan mengintegrasikannya dengan pandangan teologis Islam. Oke, kita masuk ke filsuf pertama yaitu Al-Kindi di tahun 801 sampai 873 Masehi. Biografi dan perjalanan intelektual dan gagasan dari Al-Kindi. Al-Kindi lahir dari keluarga bangsawan Kindah di Kufah. Sejak muda, ia sudah menunjukkan minat tinggi pada matematika, logika, dan musik. Di masa dinasti Abbasiyah, ia mengundang ke Baghdad untuk bergabung dengan Bait al-Hikmah, pusat penerjemahan dan penelitian terbesar pada masa itu. Di sana, ia berinteraksi dengan ilmuwan Persia, Arab, dan Kristen, serta memimpin banyak proyek penerjemahan karya-karya Yunani. Ia juga dikenal sebagai jembatan pertama antara filsafat Yunani dan dunia Islam. Ketika sebagian ulama memandang filsafat Yunani adalah dengan curiga, Al-Kindi menjelaskan bahwa filsafat adalah sarana untuk memahami kebenaran dan kebenaran tidak mungkin bertentangan dengan wahyu. Gagasan utama dari Al-Kindi yaitu Al-Kindi menulis tentang metafisika, musik, optik, kedokteran, dan matematika. Dalam pandangannya, filsafat adalah ilmu yang mempelajari kebenaran melalui akal. Ia sangat menekankan bahwa akal manusia meski terbatas dapat digunakan untuk memahami alam semesta sebagai ciptaan Tuhan. Dalam salah satu karyanya, ia menjelaskan tentang jiwa sebagai entitas yang abadi dan berbeda dari tubuh. Dan kedua, ada Al-Farabi pada tahun 872 sampai 950 Masehi. Biografi dan perjalanan intelektual beserta gagasan utama dari Al-Farabi. Al-Farabi lahir di Farab atau Kazakhstan dan melakukan perjalanan panjang ke Baghdad untuk belajar logika dan filsafat. Ia dikenal pendiam, sederhana, dan penuh disiplin. Dikisahkan bahwa ia bekerja sebagai penjaga kebun pada malam hari agar bisa membaca dan menulis tanpa gangguan dan tanpa bergantung pada istana. Ia menjadi ahli logika terbesar di dunia Islam dan dianggap sebagai guru kedua setelah Aristoteles. Karyanya memengaruhi hampir semua filsuf setelahnya termasuk Ibnu Sina. Gagasan utamanya, pemikiran Al-Farabi tentang negara ideal menjadi salah satu yang paling terkenal. Baginya, jika dipimpin oleh sosok yang memiliki kesempurnaan akal dan moral mirip konsep filsuf Raja Plato, ia juga mengembangkan teori kosmologi yang menjelaskan hubungan manusia dengan akal aktif sebagai sumber pengetahuan dan iluminasi. Tokoh yang ketiga ada Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. Ibnu Sina lahir di Bukhara dan merupakan anak ajaib. Pada usia 16 tahun, ia sudah menguasai kedokteran dan pada usia 18 tahun ia menjadi dokter kerajaan Samania. Perjalanan hidupnya penuh dinamika. Ia bekerja di berbagai kerajaan, pernah dipenjara lalu melarikan diri, tetapi tetap menulis selama masa-masa sulit itu. Ia menulis lebih dari 450 karya dalam filsafat, kedokteran, logika, astronomi, dan psikologi. Karyanya Al-Qanun fi Al-Tib menjadi standar kedokteran selama 6 abad. Gagasan utama dari Ibnu Sina yaitu salah satunya kontribusi terbesar Ibnu Sina adalah konsep wajib al-wujud, yaitu Tuhan sebagai keberadaan niscaya yang menjadi sumber seluruh wujud lainnya. Ia juga memperkenalkan pembedaan antara esensi atau apa sesuatu itu dan eksistensi atau keyakinan keberadaannya. Dalam teori jiwa, ia memandang manusia sebagai makhluk rasional yang memiliki jiwa immaterial dan tidak fana. Dan yang keempat ada Al-Ghazali 1058 sampai 1111 Masehi. Al-Ghazali berasal dari Tus atau Persia. Ia menjadi ulama besar dan guru di Madrasah Nizamiyah Baghdad, posisi paling presisius pada zamannya.
Namun, pada puncak ketenarannya, ia mengalami krisis spiritual mendalam. Ia meninggalkan jabatan, harta, dan popularitasnya untuk melakukan perjalanan panjang ke Damaskus, Yerusalem, dan Hijaz. Dalam pengembaraan tersebut, ia menekuni tasawuf dan menekankan kembali ketenangan batinnya. Setelah itu, ia menulis karya-karya monumental yang mempertemukan syariat, moralitas, dan spiritualitas. Gagasan utamanya, ia mengkritik para filsuf rasionalis yang dianggap terlalu mengedepankan akal dalam urusan metafisika. Namun Al-Ghazali juga membela penggunaan akal dalam bidang lain, penyucian hati sebagai jalan menuju pengetahuan sejati, bukan hanya argumen rasional. Yang terakhir ada Ibnu Rushd pada tahun 1126 sampai 1198 Masehi. Ibnu Rushd lahir di Cordoba, pusat intelektual Andalusia. Ia berasal dari keluarga hakim, sehingga ia pun mengikuti jejak keluarganya sebagai qadhi. Selain itu, ia juga sebagai dokter istana dan filsuf besar. Ia dikenal dengan ketegasannya dalam berpikir serta kecintaannya pada karya Aristoteles. Ibnu Rushd menghabiskan sebagian besar hidupnya menulis komentar lengkap atas karya Aristoteles yang kemudian menjadikannya the commentator di dunia barat. Gagasan utamanya baginya, agama dan filsafat itu tidak saling bertentangan karena keduanya itu berusaha mencapai kebenaran. Ia menegaskan bahwa pembacaan tekstual agama itu cocok untuk orang awam, sedangkan filsafat adalah jalan cara pemikir untuk memahami kebenaran lebih dalam. Pemikirannya menginspirasi lahirnya Averroisme atau gerakan filsafat yang sangat berpengaruh di Eropa. Oke. Berikutnya yaitu penutup atau sedikit kesimpulan dari filsuf ini. Jadi pemikiran para filsuf muslim menunjukkan bahwa tradisi intelektual Islam itu selalu terbuka pada dialog antara akal dan wahyu. Dari Al-Kindi hingga Ibnu Rushd, masing-masing tokoh memberikan sumbangan besar dalam memahami alam, manusia, dan Tuhan. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kata-kata yang kurang enak didengar, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.